King Yi duduk di area berumput, kulit putih berkilaunya yang sangat indah membawa sedikit kemerahan, matanya membawa sedikit kebingungan. Dia juga mabuk. Rambut hitam halusnya cerah seperti kain sutra, alisnya yang hitam pekat melengkung. Matanya yang besar dan cerdas sedikit menyipit, bibir merah cerahnya sangat lembab dan erotis. Ketika dibuka dan ditutup, aroma anggur meninggalkan tubuhnya, menciptakan jenis kecantikan yang mempesona. Gigi putih mutiranya seperti batu giok, berkilauan. Harus dikatakan bahwa jenis alkohol ini terlalu luar biasa, bahkan ahli tingkat dewa pun akan pingsan karena mabuk. Dia duduk dekat Si Hao, keduanya menyentuh cangkir. Dalam sekejap mata, cangkir kelima telah habis. Si Hao memeluknya, merasakan kelembutan leher seputih salju dan kehalusan kulit. Dia bisa mencium aroma seperti anggrek dari tubuhnya. Meskipun King Yi mabuk, dia masih menyadari apa yang terjadi. Keduanya terlalu dekat. Apalagi lehernya yang dililit saat mereka minum mesra membuat kulitnya yang seperti gading langsung menjadi kencang. Peng! Dia langsung memukul dahi Si Hao dengan cangkirnya. Cairan kuning transparan yang membawa serpihan emas terciprat keluar, mendarat di tubuh mereka. Kamu, membuang-buang waktu, ini, anggur ilahi. Si Hao berbicara terputus-putus. Pakaian putih King Yi lebih murni dari salju, wajahnya sangat cantik hingga hampir tidak nyata. Kulitnya terlihat sangat halus. Saat ini, anggur mengalir ke wajahnya yang halus dan halus, cairan berkilau bersinar bersama dengan kulit putihnya yang luar biasa. Benar-benar tidak diketahui apa yang mengalahkan Si Hao, tetapi begitu dia mengatakan bahwa dia menyia-nyiakannya, dia langsung pindah, dan kemudian meminum alkohol di sisi wajahnya. Aroma manisnya sungguh luar biasa. Tubuh King Yi yang menyendiri dan luar biasa cantik menjadi tegang, ekspresinya membeku. Tidak peduli seberapa mabuknya dia, saat ini, dia masih cukup sadar saat ini. Dia berteriak ketakutan. Simbol berputar-putar, akan membuat Si Hao terbang. Namun, sekarang Si Hao telah mengambil apa yang disebut langkah terakhir, mengolah untaian energi abadi, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Cahaya berharga berkedip-kedip, membentuk pertahanan. Ketika dia diserang, tubuhnya secara naluriah bereaksi, membalas, meraih pergelangan tangan halus King Yi. Kemudian, telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, mengendurkan pergelangan tangan. Dengan sapuan tipis, simbol-simbol itu tersebar. Dia kemudian meraih pinggang kecilnya yang bagus. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Kelinci kecil itu sedang mabuk tinju, bersendawa sambil melebarkan matanya, menatap mereka berdua dengan bingung. Akhirnya, mereka berdua sepertinya sudah terbangun. King Yi berjuang, merasa sangat malu. Rambut hitam halusnya menari-nari, pinggang anggunnya bergerak-gerak, mencoba membebaskan dirinya. Lengan teratainya bersinar, melemparkan Si Hao menjauh. Peng! Si Hao bangun. Kali ini, dia tidak melawan. Dengan suara peng, dia mendarat di tubuh Cao Yusheng. Ayo, formasiku, Dao Agungku, mengapa kesengsaraan surgawi meledakkanku? Apakah itu mencoba menghentikan saya memperoleh pencerahan? Si gendut itu menjerit. Alkohol ini agak aneh. Si Hao menggelengkan kepalanya, menjadi sedikit lebih sadar. Dia sangat terkejut. Bagaimana roh primordial seseorang bisa mabuk? Ketika seseorang mencapai levelnya, jenis alkohol apa yang bisa membuat mereka pingsan? Namun, hanya setelah beberapa cangkir, mereka sudah mabuk hingga tingkat ini, membuat mereka kehilangan kendali diri. Hei, kakak, kenapa kalian berdua berpelukan? Kelinci kecil itu tidak mau membiarkan masalah itu berlalu, bertanya sambil mabuk. Matanya yang besar tampak buram saat dia menatap King Yi lagi dan lagi. Omong kosong. Anda hanya salah mengartikan. Wajah King Yi yang seperti batu giok memerah, wajahnya yang luar biasa membawa sedikit rasa malu. Ada juga seberkas cahaya yang terbang, menyerang Si Hao. Lalu kenapa kamu begitu malu? Kelinci kecil ingin menyelesaikan masalah ini. King Yi menarik napas dalam-dalam, lalu dia menyebarkan metode untuk menenangkan dirinya, akhirnya menjadi damai. Namun, pemandangan tadi dengan cepat muncul kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai satu sisi wajahnya, merasakan panas yang menyengat. Tadi, tempat itu penuh dengan anggur, bajingan itu sebenarnya, meminumnya begitu saja. Ayah! King Yi benar-benar tidak tahan lagi.
Setelah menjadi jernih lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sekarang ada jenis pesona unik pada penampilannya yang luar biasa yang sangat mengharukan. Kak, kamu harus menjadi wanita yang bijak dan berbudi luhur, bagaimana bisa kamu berteriak sembarangan? Kelinci kecil itu bingung saat dia menasihatinya. Harus menjadi wanita yang bijaksana dan berbudi luhur? Bagus. King Yi mengendalikan emosinya, dengan kuat menahan keinginannya untuk menghajar Si Hao. Dia menjadi tenang, pakaian putihnya luar biasa, akhirnya menampilkan penampilan normalnya yang murni dan suci seperti peri. Anggur ini sangat aneh. Dengan mengoperasikan teks tulang, seseorang bisa menjadi sedikit lebih berpikiran jernih, dan kemudian mereka bisa memahami Dao. Inilah yang ditemukan Si Hao. Dia juga menerima pencerahan dari kondisi Cao Yusheng yang gendut, dan setelah mencobanya, tentu saja, inilah masalahnya. Segera setelah itu, King Yi dan kelinci kecil itu duduk, memahami Dao mereka sendiri di sini. Semuanya sangat terkejut. Mereka kemudian menjadi tenang sepenuhnya, perlahan-lahan memasuki kondisi pikiran jernih dan kosong. Ini adalah jenis perasaan yang sangat aneh, sedikit mabuk, tetapi masih dalam kondisi pemahaman Dao. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menyentuh banyak jenis jejak Dao saat dalam keadaan agak linglung, berkeliaran di jalan Dao besar. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, perasaan mabuk pun berlalu. Mereka terbangun dari pemahaman mendalam mereka. Aneh sekali. Aku ingin minum lebih banyak. Kelinci kecil itu berkata dengan berisik. Ini benar-benar aneh. Cao Yusheng juga melihat ke arah toples wine, langsung menelan ludahnya. Perasaannya tidak buruk. Si Hao mengangguk. King Yi adalah satu-satunya yang tidak mengatakan apapun. Pakaian putihnya berkibar-kibar, memberikan kesan dingin dan menyendiri. Kelinci kecil itu memasang penampilan polos dan naif sambil berkata, aku ingat, Kak. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Baru saja, aku sepertinya melihat kalian berdua berkerumun, dan Si Hao bahkan meminum anggur dari wajahmu. Temperamen peri King Yi hancur sekali lagi. Dia segera meraih tangan kecil kelinci kecil itu dan berkata, kamu salah lihat. Tidak, aku tidak melakukannya, tentu saja tidak. Kelinci kecil itu berteriak. Gadis kecil, berhentilah mencoba menimbulkan masalah. King Yi memukul kepalanya. Anggur ini sebenarnya tidak buruk. Si Hao berkata dengan kagum sambil melirik pipi King Yi. Kelinci kecil itu terkikik. King Yi berbalik, memperlihatkan ekspresi membunuh, memelototinya. Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak. Mengapa saya merasa melewatkan sesuatu? Pemahamanku terlalu dalam. Mengapa saya tidak melakukan ramalan untuk kalian berdua? Kamu bahkan tahu ramalan? Kelinci kecil itu kaget. Tapi tentu saja. Tuanku bisa melihat misteri surga, bahkan bisa melihat satu atau dua hal tentang masa depan. Sebagai satu-satunya pewarisnya, apapun yang terjadi, saya masih memiliki sedikit kemampuan. Cao Yusheng merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia secara langsung menghasilkan beberapa pecahan kulit penyu seputih salju, masing-masing sangat terang dan ditutupi pola misterius. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa itu adalah harta surgawi. Walala! Kulit penyu berserakan di tanah. Si gendut dengan hati-hati mengamatinya sebentar, dan kemudian berkata, pemandangan ramalan busuk apa ini? Aku jelas sedang meramal kalian berdua, jadi mengapa ada 3 orang yang bersama-sama? Ada satu tambahan? Gendut, omong kosong macam apa yang kamu ucapkan? King Yi menghentikannya. Oh, aku lupa, masih ada tubuh utamanya. Cao Yusheng mengangkat kepalanya dan menatap King Yi, berkata, kamu sudah selesai, kamu dan tubuh utama kurang beruntung. Boom! Cao Yusheng langsung terbang keluar, dikirim tinggi ke langit oleh King Yi. Dia berteriak ketika dia menabrak puncak gunung. Tuanku benar, ramalan dan deduksi Dao adalah yang paling berbahaya, satu kecelakaan dan kamu akan menderita bencana. Cao Yusheng sangat kesal. Kenyataannya, dia tidak tahu apa-apa tentang ramalan, hanya membuang beberapa kulit penyu. Namun, simbol cangkang dewa seputih salju benar-benar membentuk serangkaian pola, dan 1 atau 2 hal dapat dipahami olehnya. Si gendut mengumpulkan kulit penyu dengan perasaan bersalah. Ini adalah salah satu artefak pertahanannya yang berharga dan tidak bisa dibuang begitu saja. Sangat harum. Hidung kelinci kecil itu sangat sensitif, mencium aroma daging di kejauhan. Ayo pergi, waktunya makan.
kata Si Hao. Batu penyerang ilahi sedang bekerja keras, membersihkan kepala naga dan mayat berharga tubuh bangau itu, sudah melemparkannya ke dalam kuali untuk direbus. Api dao yang besar menyala di bawah kuali, dan sekarang, aroma daging yang mengejutkan akhirnya tercium di udara. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, hampir mati karena kelelahan, orang ini tidak bisa dipecahkan, dagingnya sangat kokoh, sekarang bahkan sudah matang, gerutu batu penyerang ilahi. Darah naga disimpan dan sayap bangau disangga di atas api unggun untuk dipanggang, bukan dimasukkan ke dalam kuali. Kalau tidak, tubuh pegunungan ini tidak akan muat di dalam kuali. Saat ini, sayap burung bangau dan bagian lainnya sama besarnya dengan biasanya. Biarkan aku. Si Hao mengambil tindakan, dan dia juga mengeluarkan harimau putih bertanda emas, membersihkannya di tepi danau. Itu ditempatkan di kuali dan juga direbus perlahan. Naga dan harimau. Cao Yusheng berkata dengan memuji. Seekor naga dan harimau ditempatkan di dalam untuk direbus bersama, benar-benar bersinar bersama. Cahaya ilahi beraneka warna segera melonjak, beresonansi satu sama lain. Tentu saja, naga, itu jelas jauh lebih kuat, dagingnya mengandung materi dewa yang mengejutkan. Harimau putih bertanda emas ditempatkan kemudian dan dimasak pada akhirnya, dan baru kemudian dimasak bersamaan dengan naga. Segera setelah itu, aroma memenuhi tempat ini. Naga dan harimau meninggalkan panci, dan sayap burung bangau emas di sampingnya sudah bersinar dengan cahaya warna-warni, sekarang sudah matang sepenuhnya. Selain itu, ada juga aroma wine yang tercium di udara. Mereka mulai melahap makanan mereka dengan lahap. Mereka menikmati makanan lezat sambil memahami Dao. Dengan danau kecil di depan mereka, pemandangan indah dari esensi spiritual yang meningkat, itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Meskipun mereka memahami Dao, dengan makanan lezat di hadapan mereka, serta pecinta kuliner seperti Si Hao dan kelinci kecil, suasana hati pasti terpengaruh. Pada akhirnya, bahkan Cao Yusheng dan King Yi menjadi terganggu, tidak lagi fokus pada meditasi mereka. Kenapa sepertinya aku melihat burung phoenix seputih salju? Kelinci kecil itu menggosok matanya saat dia melihat ke tepi danau spiritual. Burung dewa, seputih salju dan sempurna, bulunya cemerlang. Itu terlalu sempurna. Cao Yusheng menghela nafas kagum. Ini, benarkah burung phoenix? King Yi juga terkejut. Perhatian mereka menjadi terganggu. Ketika mereka tidak memahami Dao, efek alkohol segera muncul, semuanya menjadi sedikit kabur. Saat mereka melihat ke danau, mereka semua sedikit tercengang. Tampaknya benar-benar ada burung phoenix putih di sana. Kami tidak melihat sesuatu, kan? Bagaimana bisa ada burung phoenix surgawi berdarah murni yang tersisa di dunia ini? Si Hao bergumam. Hanya saja, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke danau, dia juga menjadi tercengang. Ada seekor burung dewa di sana, putih dan murni, seperti karya seni paling sempurna dari surga. Elegan dan anggun, seputih salju dan misterius, benar-benar seperti Snow Phoenix. Saya melihat hantu. Saya telah menyaksikan seekor burung phoenix. Cao Yusheng menggelengkan kepalanya dengan segala yang dia harus sadari. Sempurna dan cantik, terlalu cantik. Kelinci kecil itu berteriak. Pasti enak, kulit Si Hao sangat tebal, secara refleks berbicara langsung. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Itu mungkin saja. Phoenix salju. King Yi memelototinya dengan tatapan agak tidak senang. Phoenix salju apa? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu terlihat agak familiar. Aku cukup yakin aku pernah menangkap yang seperti itu sebelumnya. Si Hao merasa semakin familiar saat dia melihatnya. Pada saat yang sama, matanya menjadi semakin kabur saat dia semakin mabuk. Dia kemudian langsung meminum secangkir dan berkata, ini sedikit berbeda. Yang ini memiliki beberapa pola emas di dahinya. Omong kosong. Kelinci kecil itu memutar matanya, tidak percaya sama sekali bahwa dia telah menangkapnya sebelumnya. Cao Yusheng di samping juga mengerutkan bibirnya, percaya bahwa Si Hao benar-benar mabuk. Apakah tidak mungkin bagimu untuk diam? King Yi bahkan lebih menentangnya, karena dia memikirkan kembali, minum, anggur dari wajahnya. Garis-garis gelap muncul di dahinya. Aku bersumpah aku tidak berbohong.
Si Hao sekarang merasa cemas, mengeluarkan aroma anggur dari mulutnya saat dia menyatakan bahwa dia tidak mengatakan kebohongan apapun, bahwa semuanya nyata. Itu benar sekali. Ketika saya pertama kali memasuki alam yang lebih tinggi, saya benar-benar menangkap seekor burung phoenix perak, dan saya bahkan membantu menamainya, menyebutnya perak, kata si Hao. Tepat di tepi danau, bulu burung phoenix seputih salju itu berdiri, sinar bersinar di matanya. Saat ini dia sedang menatapnya dengan mematikan. Saat masih dalam pengaruh keracunan, dia menjelaskan satu langkah lebih jauh, dengan mengatakan, di alam bawah, aku telah memelihara seekor burung merah besar, menundukkan botak kedua, dan bahkan menangkap Blakia ketiga, kura-kura misterius. Jadi aku ingin menyebutkan nama Silver Phoenix ini, tapi pada akhirnya, dia sangat membenci nama itu, jadi aku menamainya Silver saja. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia sama sekali tidak menyadari bahwa burung dewa yang sangat cantik di sisi lain mata akan menembakkan api, semua bulu seputih salju yang menutupi seluruh tubuhnya akan berdiri tegak, semuanya bersinar cemerlang. Batu penyerang ilahi itu seperti manusia, menghasilkan gerakan yang cukup sulit bagi orang seperti dirinya. Ia mengecilkan lehernya, dan dengan suara ciliu, langsung berlari. Itu karena dia melihat Snow Phoenix terbang, sayapnya yang cemerlang bersinar cemerlang. Pemandangan itu terlalu mencengangkan. Si Hao mabuk, tapi jelas tidak. Snow Phoenix turun ke danau, berubah menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik dengan rambut perak berkilau dan halus. Sosok langsingnya berjalan dengan anggun. Kaisar kupu-kupu menggerakkan sayapnya, mencoba membangunkan si Hao. Namun, dia benar-benar mabuk, dan dia masih menjelaskan kepada kelinci kecil, King Yi, dan Cao Yusheng. Saya benar-benar menangkap Snow Phoenix yang serupa, hanya saja yang tidak memiliki pola emas di kepalanya. Saat itu, saya bahkan menggendongnya di dada, secara pribadi membantunya merawat bulunya. Setelah beberapa lusin dipotong, bulunya yang panjang dipendekkan, dan kemudian, ia terlihat seperti merpati putih. Di tepi danau, tatapan tajam wanita muda luar biasa itu bisa membunuh. Namun, sikapnya tetap anggun saat dia berjalan dengan anggun. Ini adalah temperamen mulia bawaannya. Maksudmu kamu membawa Snow Phoenix dan memangkas bulunya? Kelinci kecil itu bertanya dengan mata besarnya yang melebar. Meskipun dia tersenyum murni, jelas ada sedikit kejahatan yang sedang terjadi. Benar, saat itu, aku mencucinya sepenuhnya, memotongnya, dan mengeringkannya, kata si Hao. Dengan suara gudong, secangkir alkohol diminum lagi. Pada saat ini, Kaisar kupu-kupu menutupi wajahnya sendiri dengan sayapnya. Ia benar-benar tidak bisa menonton ini lebih lama lagi, juga mundur, bersembunyi ke samping. Akhirnya, wanita muda yang luar biasa itu mendekat, matanya mengeluarkan api. Aura semacam itu hendak mencapai wajah si Hao. Kenapa kamu terlihat sama dengan Silver? Penglihatan mabuk si Hao kabur, menunjuk ke wanita muda itu sambil berbicara. Dia benar-benar minum terlalu banyak, hampir pingsan karena mabuk.